Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ikliman Bersyabani bersama guru PPKN SMA saya, Ibu Elta, akan melakukan sesi tanya jawab. Sebelumnya kami akan perkenalan dulu siapa guru SMA saya. Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Elita Novianti, SPT, mengajar di SMA Negeri 2 Muarujina. Langsung saja ke pertanyaannya. Yang pertama, Bu, apa makna sebenarnya dari pendidikan PPKN itu tersebut? Di mana pendidikan PPKN atau pendidikan Pancasila di bawah salah satu mata pelajaran dalam perusahaan untuk peserta didik, menjadi peserta didik yang tahu tentang kenegaraan dan juga dan sebenarnya utamanya adalah dalam bentuk peserta didik menjadi sebagai manusia yang utuh dan moral yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Bu, terima kasih. Pertanyaan kedua, seberapa pentingnya sih Bu pendidikan PPKN ini khususnya untuk para generasi muda? Nah, pendidikan PPKN ini memang sangat penting bagi kita kepada peserta didik atau generasi muda, karena peserta generasi muda ini adalah generasi yang akan melanjutkan generasi yang akan. Nah, maka PPKN ini merupakan salah satu mata pelajaran yang utamakan karena untuk membentuk peserta didik menjadi peserta didik yang betul-betul cinta kepada tanah air dan menentukan sikap-sikap adanya nilai yang tadi sudah saya jelaskan itu, karena Pancasila itu adalah pendidikan yang mengajarkan kedisiplinan tentang berlaku sesuai dengan nilai Pancasila. Bu, pertanyaan ketiga, apa sih kendala yang Bapak Ibu alami selama mengajar PPKN di sekolah? Kalau kendala itu pasti ada. Kendala yang berarti generasi muda ini adalah generasi yang alhamdulillah menjadi diri, di mana dalam bentuk pesertanya itu bukan hanya bergantung kepada lembaga pendidikan itu sekolah saja, di mana pendidikan itu juga ada didapat dari luar, di mana didapat dari itu begitu sama yang didapat di sekolah ini yang ada pengaruhnya, dan itulah merupakan salah satu, apalagi dalam sekolah utama menjadi satu itu juga ada pengaruh dan kami pihak sekolah tidak bosan dalam mendidik peserta didik ini supaya menjadi peserta didik yang betul-betul siap untuk melakukan generasi yang berakhir, siap membangun negara kita. Sebagai guru pendidikan kewarganegaraan, metode pembelajaran apa yang Bapak Ibu berikan kepada peserta didik? Nah, saya sebagai guru mata pelajaran PPKN, metode yang saya gunakan itu ada beberapa, seperti metode presentase, tanya jawab, diskusi, dan yang lainnya, di mana saya dalam menjadi materi itu kenapa metode utama itu, karena dalam belajar itu betul-betul peserta didik itu betul aktif. Kreatif itu situ saya yang bisa mengetahui tentang kemampuan peserta didik dan sudah mengetahui peserta didik memahami, menguasai materi-materi itu. Terima kasih Bu. Sebagai guru PPKN ini, apa pesan dan harapan Ibu kepada generasi muda zaman ini? Pesan-pesan saya kepada generasi muda, di mana generasi muda itu jangan bosan belajar, dan dalam belajar itu tolong betul-betul disaring, saring mana yang baik, mana yang tidak. Yang baik itulah yang disampaikan, tidak baik tolong dijauhi, dan apa namanya itu, kalau bukan berarti saya itu mengatakan peserta didik sekarang itu yang kurang, dimana peserta didik sekarang yang kurang saya tanya saja ya betul-betul
modern, maju, nah, apalagi dengan mudahnya dia menguasai teknologi. Nah, memang tinggal tergantung peserta didik itu sekali. Ya, kalau dia betul-betul ingin maju, nah betul-betul gunakanlah akal dalam hal menyeksi yang baik yang dilakukan. Baik, terima kasih Bu. Nah itu tadi adalah penjelasan dari wawancara singkat kami bersama Ibu Erika. Terima kasih. Apa sih yang kamu ketahui tentang pendidikan kewarganegaraan? Yaitu tentang pelajari bagaimana keadaan negara, bagaimana suatu pemerintahan pekerjaan tugas yang Menurut kamu, seberapa pentingkah pendidikan kewarganegaraan untuk dipelajari? sangat penting, soalnya agar kita tahu bagaimana negara tersebut berkembang dan akan maju. Juga metode pembelajaran seperti apa yang kamu inginkan pada pembelajaran pendidikan kewarganegaraan? Yaitu dengan seperti diskusi bersama atau turun ke lapangan untuk mengetahui lebih dalam lagi tentang ilmu pendidikan kewarganegaraan. Sebagai siswa, bagaimana tanggapanmu terhadap pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah saat ini? Sedikit membosankan mungkin ya, soalnya pelajarannya entah kok, Adakah pesan yang ingin disampaikan untuk negara Indonesia? yaitu semoga Indonesia ini semakin maju dan pendidikan kewarganegaraan ini tetap lebih tidak membosankan dan mudah dipahami oleh pelajar generasi berikutnya. Baik Bu, sebelumnya perkenalkan, nama saya Martin Kurniawan. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Jambi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, program studi Pendidikan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, jadi tujuan saya di sini ingin mewawancarai Ibu dalam rangka pemenuhan tugas mata kuliah Ilmu Kewarganegaraan. Dan yang ingin saya wawancarai ini berkenaan dengan dinamika pendidikan kewarganegaraan di sekolah. Sebelumnya boleh diperkenalkan dulu Bu, mulai dari nama, jabatan, dan lain-lain. Silakan Bu. Ibu, perkenalkan ya, nama Ibu Ibu Desniwati, kalau di sekolah Ibu biasa dipanggil Bu Iwa. Sama, kita juga lulusan dari Prodi Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Negeri Padang. Kalau di sini jabatan Ibu sebagai guru mata pelajaran. Kebetulan berarti sama ya Bu? Iya, Baik, Bu. sama ya. Selanjutnya masuk ke pertanyaan yang pertama. Menurut Ibu sendiri, apa sih makna sebenarnya dari pendidikan kewarganegaraan? Pendidikan kewarganegaraan kalau menurut Ibu adalah bagaimana cara kita terhadap, kalau di sekolah terhadap peserta didik, memberikan ilmu tentang berpancasila, berkewarganegaraan atau menjadi warga negara yang baik. Dan intinya di sana peserta didik bisa memahami bagaimana mereka paham dengan landasan-dasar negara mereka, paham dengan posisi mereka sebagai peserta didik dan warga negara, dan yang paling penting kalau menurut Ibu ya, belajar tentang kewarganegaraan bisa memanusiakan manusia menjadi lebih berarti lagi. Jadi intinya biar kita tuh bisa berpikir sesuai dengan landasan-landasan Pancasila gitu ya Bu. Baik Bu, untuk pertanyaan selanjutnya, seberapa pentingnya pendidikan kewarganegaraan khususnya untuk para generasi muda sekarang ini Bu? Kalau kita lihat dari pada zaman sekarang ini, generasi muda itu kan merupakan estafet ya harusnya untuk bangsa dan negara. Lihat bagaimana mereka memahami ilmu tentang negara, paham tentang berpancasila, seharusnya itu yang menjadi utama bagi generasi pada saat sekarang. Kenapa? Karena kita lihat bangsa ini butuh sekali jiwa-jiwa yang berpancasila, jiwa-jiwa yang berani berkorban untuk negaranya, jiwa-jiwa yang memang mengutamakan kepentingan untuk negaranya. Jadi sangat penting menurut Ibu. Baik Bu, berarti memang sangat dibutuhkan ya Bu pendidikan kewarganegaraan buat para generasi muda. Selanjutnya Bu, dalam mengajar Bu,
Iya. Apa kendala yang Ibu alami selama mengajar pendidikan kewarganegaraan di sekolah? Itu kendala dari segi apa? Dari berbagai segi hal. siswanya Bu, misalnya Bu. Dari segi siswanya. Iya. Kalau untuk kendala, kalau kita kan, kalau guru itu biasanya kan berpedoman kepada kurikulum. Iya. Kalau untuk kendala di dalam kelas, biasanya ya karena materi PPKN ini luas, siswa biasanya mereka cenderung apa ya, terlalu luas materi terkadang menjadi bosan. Nah, terus kalau seandainya mereka di dalam kelas merasa jenuh, jadi materi akhirnya apa tujuan yang ingin disampaikan sesuai dengan kurikulum atau inti dari materi tidak tercapai semuanya. Mungkin siswa sudah merasa terbebani dulu karena melihat materinya ya Bu. Iya, materinya sangat luas untuk Sangat luas. pendidikan kewarganegaraan, dan padahal kan aplikasinya lebih kepada kehidupan kita Iya, sehari-hari. kehidupan kan? sehari-hari. Mm-mm. Baik Bu. Selanjutnya sebagai guru pendidikan kewarganegaraan, metode pembelajaran seperti apa yang Ibu berikan kepada peserta didik? Ya, kalau metode pendidikan yang Ibu berikan ya bagaimana yang terbaik dan yang paling mudah mereka bisa memahami. Ya, kalau di awal mungkin Ibu akan memberikan metode yang klasikal. Klasikal seperti apa ya? Cara mungkin duluan menyampaikan apa tujuan materi dulu, baru nanti mungkin sebagian siswanya Ibu kasih kuis atau mungkin metode ceramah atau dengan berupa soal. Jadi terkadang sesuai dengan materi juga bisa, kita menyesuaikan dengan materi. Mungkin juga kalau dengan kuis jadi tidak terasa membosankan ya Bu. Bagi Ya, siswa mungkin juga bisa jadi. jadi Karena kalau antusias. kuis terus kan Ya, kadang nanti anak-anak materi yang mau disampaikan tidak tercapai juga tidak takutnya kan. tersampaikan. Baik Bu, untuk pertanyaan terakhir nih Bu. Sebagai guru pendidikan kewarganegaraan, apa pesan dan harapan Ibu pada generasi muda di zaman sekarang ini Bu? Pesannya apa? Kalau generasi muda mungkin mulai dari tingkat SD sampai ke kuliah gitu kan, Iya. atau khususnya untuk anak SMA, mereka harapan Ibu ya mereka betul-betul paham lah dengan filosofi bangsa kita ini, dengan landasan negara kita ini, bisa menjadi warga negara yang baik. Paling nggak mereka paham lah dengan nilai-nilai Pancasila. Ini jangankan paham dengan nilai Pancasila, mereka kadang nggak mudeng dengan Pancasila, kapal airnya Pancasila aja mereka kadang tidak tahu. Jadi betul-betul kalau bisa mereka betul-betul perhatian dan tahu dengan makna yang sesungguhnya lah menurut Ibu. Baik Bu, terima kasih atas segala jawaban dari pertanyaan saya Bu. Jadi kesimpulannya pendidikan kewarganegaraan ini memang sangat penting sekali ya Bu, Oh iyalah, sangat untuk penting seluruh sekali. aspek baik masyarakat, apalagi generasi muda. Iya. Apalagi kan generasi muda ini ibaratnya garda terdepan untuk selanjutnya memimpin bangsa ini ya Bu. Jadi sangat perlu ditanamkan pendidikan kewarganegaraan sejak awal. Betul. Iya, sangat penting sekali karena memang pendidikan Pancasila ini kan dari segala aspek kehidupan kan. Iya. Mau di rumah, di sekolah, di lingkungan masyarakat, apalagi di negara kan dibutuhkan. Landasannya. Baik Bu, jawabannya sungguh sangat mengesankan sekali, dan semoga bagi semuanya juga semakin sadarlah bahwa pendidikan kewarganegaraan ini sangat penting untuk membentuk kepribadian agar lebih berpikir kritis ke depannya terhadap bangsa dan masyarakat ini Bu. Betul ya. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Bila ada kata-kata yang salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, di sini saya Nasrullah Al-Hasani dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan mewawancarai beberapa siswa yang ada di sekolah SMA Negeri 5 Tebu. Baiklah, perkenalkan, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Ziko Primadika Berta dari kelas 11 MIPA 1. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Bagus Mahendra dari 11 MIPA 1. Baiklah, di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan mengenai pembelajaran PPKN di sekolah ini. Baiklah, untuk yang pertama untuk saudara Siko.
Ya, Apa yang kamu ketahui tentang pendidikan kewarganegaraan? ya tentang norma-norma pasal, terus apa berbaur dengan masyarakat seperti itu. Untuk saudara selanjutnya, bagus. Banyak Pak, Oh, banyak. Contohnya? seperti ya masyarakat tadi itu. Enggak. Oke, pertanyaan yang kedua, menurut adik-adik sekalian, seberapa penting pendidikan kewarganegaraan ini untuk dipelajari? Coba Anda jelaskan alasannya adik-adik. Pentingnya ya gimana ya, tahulah sopan santun dalam bermasyarakat, terus dan lain-lain lah. Untuk saudara bagus, Penting sekali karena ya kita di situ bisa belajar tentang perilaku dan yang lain-lain lagi. oke, yang pertanyaan ketiga, metode pembelajaran seperti apa yang kamu inginkan pada pembelajaran pendidikan kewarganegaraan? Saya ingin, Anda? yang saya inginkan ya teori prakteknya itu, Mas. Untuk saudara bagus? Kalau saya sesekali belajarnya di taman atau di luar-luar kelas lah. Baiklah, pertanyaan yang keempat, sebagai peserta didik, bagaimana tanggapanmu terhadap pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolahmu saat ini? Menurut saya ya agak kurang jelas karena menjelaskannya terlalu agak cepat, jadi siswa ada yang kurang paham dan ada yang paham. Kalau saya jelas sekali. Oh, jelas sekali. Untuk pertanyaan yang terakhir ya, adakah pesan yang ingin disampaikan kepadamu untuk generasi muda saat ini? Tetap belajar, jangan main, dan tetap belajar bersungguh-sungguh dan berdoa kepada yang kuasa. Sampai selanjutnya? Sama. Ya. Apa harapanmu untuk Indonesia saat ini? Saya harapkan agar COVID segera hilang, agar belajar tatap muka dapat dilaksanakan. Oke, terima kasih untuk adik-adik semua atas wawancaranya. Saya ucapkan terima kasih. Mungkin itu sedikit wawancara dengan adik-adik sekalian ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.